adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Ibu kita semua ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum itu, Enci mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya dan juga tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus boleh menjaga melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami yang akan ibadah sekolah minggu dan juga jaga lindungi kami agar kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan satu buah lagu. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Enci dan Engku. Yuk, adik-adik duduk yang rapi dan dengarkan ya. Pada zaman dahulu, jemaat sangat hidup dengan bahagianya karena adanya rasa kebersamaan di antara jemaat. Tak ada yang mengaku bahwa sesuatu hanyalah milik mereka sendiri saja, tetapi semuanya menjadi milik bersama. Suatu dengan yang lain saling membantu, saling mengisi kekosongan masing-masing. Bila yang satu kekurangan, maka dengan inisiatif sendiri, seorang yang lain juga mengisinya. Nah, dengan alasan ini pula lah sebuah keluarga menjual tanah kepunyaan mereka untuk nanti hasilnya penjualannya bisa diberikan pada orang yang membutuhkan. Bapak Ananias dan Ibu Safira adalah sepasang suami istri yang mendapat hukuman langsung dari Tuhan karena mereka berbohong dan berkata tidak jujur pada dirinya, sesamanya, dan bahkan kepada Tuhan. Padahal
Tidak ada yang marah bila mereka menyimpan setengah dari hasil penjualan tanah mereka dan menyumbangkan yang setengah lagi untuk orang lain. Karena itu memang hak mereka, dan tanah yang dijual adalah tanah mereka juga. Tapi karena perkataan mereka yang tidak jujur, maka Bapak Ananias dan Ibu Safira itu pun mendapat murka Allah. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Lewat cerita Bapak Ananias dan Ibu Safira, kita dapat belajar untuk selalu bersikap jujur. Memang kejujuran itu mahal harganya, dan tak jarang tak ada yang kita dapatkan secara langsung bila bersikap jujur. Tapi adik-adik, yakinlah bahwa sepahit apapun kejujuran itu, ia akan tetap membawa buah yang manis. Jadi marilah kita bersikap jujur walaupun memang sulit. Oh iya, satu lagi adik-adik, dari cerita ini kita juga belajar dari Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka hanya lebih tertarik pada sesuatu yang terlihat saja daripada kebenarannya. Mereka ingin terlihat lebih baik, dermawan karena telah memberikan sebagian dari hartanya pada orang yang membutuhkan. Tapi itu semuanya hanyalah kebohongan. Begitu juga dengan keadaan saat ini. Terkadang kebanyakan dari kita hanya lebih senang terhadap sesuatu yang terlihat saja daripada yang tak terlihat. Dan yang terakhir yang bisa kita semua petik dari cerita ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu ternyata baik sekali adik-adik. Kenapa begitu? Lihat saja Bapak Ananias dan Ibu Safira melakukan kebohongan, mereka langsung meninggalkan dunia ini. Nah, coba bila Tuhan Yesus bersikap seperti itu kepada kita saat ini, maka tak mungkin kita ada sampai saat ini bersama dengan keluarga. Padahal tak jarang dari kita juga melakukan banyak kebohongan. Tapi tetap saja ia memberikan pengampunan kepada kita ya adik-adik. Adik-adik, kiranya kita semua dapat belajar untuk selalu berkata jujur. Karena kalau kita berbohong, yang sedih tidak hanya diri kita dan sesama adik-adik, tetapi juga hati Tuhan Yesus. Mulai dari sekarang yuk kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan selalu berkata dan berperilaku jujur dalam melakukan segala sesuatu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, yuk kita nyanyikan satu buah lagu lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
pagi hari ini sudah mau selesai. Sekarang saatnya kita berdoa pulang yuk. Ayo, aku minta adik-adik untuk lipat tangannya, lalu tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami waktu untuk belajar setelah sekolah minggu. Semoga apa yang telah Engkau dan Cinya telah berikan, telah ajarkan lewat sharing video, bisa menjadi berkat untuk adik-adik sekalian dan juga bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita semua. Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Tuhan berikan pada pagi hari ini, dan semoga kami semua bisa mendapat aktivitas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, di tengah pandemi wabah virus corona ini, ada baiknya untuk adik-adik tetap jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak antara sesama ya, baik itu teman-teman juga maupun orang-orang lain. Sama jangan lupa untuk tetap rajin datang ke sekolah minggu, walaupun kita hanya untuk video, tapi ada baiknya saat kita ketemuan nanti, kita akan seru-seruan bareng dan akan kangen bareng. Oke, sampai ketemu di waktu selanjutnya. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.